Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kalau tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan seperti apa dampak positifnya pengembangan teknologi digital ini bagi masyarakat, pentingnya literasi digital. Dan saat ini kita juga ingin dengarkan seperti apa pengawasan yang dilakukan terhadap investasi di sektor keuangan digital. Seperti kita mengetahui ada beberapa hal juga dampak-dampak negatif yang tentunya ini harus memiliki pengawasan dari pihak tertentu, salah satunya juga Kominfo. Pak Dirjen, terkait dengan pengawasan platform finansial ini bagaimana Pak? Financial Ya, teknologi. jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, kewenangan mengawasi platform digital atau PSE ya itu ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, itu jelas aturannya. Nah, karena itu Kominfo selalu mengawasi perilaku atau praktik-praktik platform digital, termasuk misalnya katakanlah platform financial technology ya atau platform teknologi keuangan. Ini harus terus kita awasi. Ya, kita awasi tentu saja kita tidak bisa sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama dengan OJK misalnya. Untuk tadi pinjaman online kita pasti bekerja sama dengan OJK. Untuk investasi misalnya kita kerjasama dengan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Nah, jadi kita ada beberapa langkah begitu yang kita lakukan. Ya, pertama, melakukan pengawasan mulai pendaftaran sistem elektronik dan kepatuhan pada prinsip perlindungan data pribadi. Ini kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita juga edukasi tadi seperti saya sampaikan ya, kalau pinjaman online biasanya dia itu kepingin mengakses semua data yang ada di HP kita tuh, termasuk foto-foto kan, gitu kan, yang tidak ada hubungannya dengan pinjaman begitu. Nah, ini kita edukasi ya. Jadi patuh nggak dia pada prinsip perlindungan data pribadi? Ya, ini pengelola ya atau platform digital atau penyelenggara sistem elektronik. Kedua, kesesuaian konten pada platform digital dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya, tidak boleh ada konten negatif di situ, tidak boleh ada pinjaman ilegal, ya, tidak boleh ada pornografi, ya, tidak boleh ada ujaran kebencian, ancaman dan seterusnya. Ketiga, kemudian fasilitasi permintaan pemutusan platform binary option yang melanggar. Ya, misalnya OJK itu meminta kepada Kominfo ini dong diturunkan, di take down dari platform digital satu pinjaman online karena ilegal misalnya. Nah, itu kita lakukan, kita take down itu gitu kan. Ya, nah itu yang nomor 3. Nah, atau dari Bapepti ya, kita mendapat permintaan dari Bapepti, tolong ini di take down, ada investasi ilegal, investasi bodong, katakanlah begitu ya. Nah, sebagai contoh, sepanjang tahun 2021, Kominfo itu sudah menutup akses 1.130 konten pialang berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal atau foreign exchange ilegal, termasuk konten binary option atau binary option ya, atau option biner. Opsi biner, ya bahasa Indonesianya opsi biner. Ini kan sekarang lagi rame nih. Ya bahkan opsi biner ini ya atau binary option ini di-endorse oleh para artis nih begitu. Padahal itu ilegal ya karena jadi semacam seperti judi begitu kan. Nah, ini harus kita take down kalau kita mendapat permintaan dari Bapepti ya. Ada 489 konten pialang berjangka ilegal. Tadi rinciannya ya dari 1.130 tadi itu. 489 konten piala berjangka ilegal, 332 konten investasi ilegal, 312 konten forex ilegal, dan 92 konten binary option.
Binary option kita sama-sama tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa Bapepti itu telah menetapkan itu sebagai kegiatan ilegal ya karena cenderung seperti judi begitu ya. Ya. Itu ada 1.221 akun yang sudah kita blokir begitu. Nah, bahkan pemerintah juga sudah menangani 5.429 fintech ilegal yang beredar melalui platform website, aplikasi Google Store, YouTube, Facebook, Instagram, file sharing dan Telegram. Jadi sudah lumayan banyak tuh kita take down begitu. Baik, jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi kalau kita pemirsa juga kita simak semuanya, berarti memang sangat penting sekali penguasaan masyarakat terhadap literasi digital ini. Dampak positifnya juga banyak, tapi dampak negatifnya juga harus kita ketahui bagaimana cara untuk menghindarinya. Mungkin terakhir ini Pak Dirjen bisa disampaikan sekali lagi ditekankan kepada pemirsa bahwa pentingnya literasi digital ini seperti apa, Pak? Ya, kita mau tidak mau akan memasuki era digital. Ya, karena itu pemahaman, literasi, katakanlah edukasi di bidang digital ini harus kita miliki begitu. Ya, kita harus literate, kita harus melek digital, baik dari sisi yang sifatnya teknis atau skill maupun yang sifatnya substansi. Ya, bagaimana menggunakan teknologi digital secara baik. Bahkan bila perlu kita berharap juga dengan literasi digital kita bisa menciptakan talenta-talenta digital yang menjadi produsen teknologi digital. Ya, dia bisa membuat sebuah aplikasi misalnya yang kemudian bisa dikembangkan, ya, diperbesar begitu, supaya Indonesia bukan cuma menjadi negara konsumen, tetapi juga bisa menjadi negara produsen teknologi digital. Demikian. Ya, baik. Kata-kata yang sangat bagus sekali, Pak Dirjen, literasi digital bisa menghasilkan produser teknologi digital untuk Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia telah memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan tetap jaga kesehatan Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mona. Baik. Pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azharinisa pamit, sampai jumpa.